Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang maf'ul fih atau yang juga bisa disebut dengan dzaraf. Al-maf'ul fihi wa yusamma dzarfan wa huwa ismun yantasibu ala taqdiri fi li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Jadi maf'ul fi atau dzaraf ini adalah isim mansub yang mengandung makna fi yang disebutkan untuk menjelaskan zaman, waktu atau tempat dari suatu kejadian. Dzaraf ini dibagi menjadi dua, yakni dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan, seperti contoh safartu lailan. Lailan di sini berkedudukan sebagai dzaraf zaman, i'rabnya nasab dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian yang kedua yakni dzaraf makan. Dzaraf makan menunjukkan tempat dari suatu kejadian. Contoh waqaftu tahta syajarati. Di sini yang menjadi dzaraf makan adalah kata tahta syajarati yang menunjukkan bahwa subjek berhenti di bawah pohon. Kemudian dzaraf ini juga bisa dibagi lagi menjadi dzaraf mubham dan dzaraf mahdud. Dzaraf yang mubham adalah dzaraf yang menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan yang masih umum, belum jelas, seperti contoh abadan. Abadan ini berarti selamanya, waktunya tidak terbatas, tidak ditentukan. Sedangkan dzaraf mahdud yakni yang ditentukan kapan suatu kejadian itu terjadi. Contoh usbu' yang berarti pekan, sepekan atau seminggu. Contoh misal safartu usbu'an berarti aku melakukan perjalanan selama 1 minggu. Waktunya terbatas, ditentukan. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni dzaraf mutasyarrif dan dzaraf ghairu mutasyarrif. Dzaraf mutasyarrif adalah kata yang bisa beramal sebagai dzaraf, namun juga bisa beramal sebagai selain dzaraf, seperti kata sobahan. Jika kata sobahan ini terletak pada kalimat zurtuka sobahan, maka sobahan di sini berkedudukan sebagai dzaraf zaman. Namun jika berada pada kalimat kana sobahu jamilan, maka sobahan di sini kedudukannya sebagai isimnya kana, i'rabnya rafa dengan harokat dhammah karena isim mufrad. Kemudian untuk dzaraf ghairu mutasyarrif yaitu kata yang hanya bisa beramal sebagai dzaraf saja, seperti kata fauqa dalam kalimat wa faqa at-ta'iru fauqa syajarati. Di sini fauqa kedudukannya sebagai dzaraf makan yang mansub. Dan dari beberapa contoh dzaraf yang ghairu mutasyarrif yakni ba'da, wara'a, tahta, baina, inda, duna dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan pembahasan pada muta'alliqudz dzarf. Suatu dzaraf tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada sesuatu yang membuatnya berdiri, baik itu isim atau fi'il. Sebagaimana majrur tidak mungkin ada jika sebelumnya tidak didahului dengan huruf jar. Contoh muta'alliqudz dzarf yakni ghabtu syahran. Di sini syahran menjadi dzaraf dan kalimat ghabtu inilah yang menjadi muta'alliqudz dzarf karena kalimat ini yang menjadikan kata syahran berkedudukan sebagai dzaraf zaman. Umumnya i'rabnya dzaraf secara mutlak adalah nasab, dengan syarat dzaraf ini mengandung makna fi, seperti contoh safartu lailatan yang bisa diartikan aku bepergian di malam hari. Jika tidak mengandung makna fi, seperti contoh lailatul qadri khairum min alfi syahr, maka di'rabi sesuai kedudukannya. Sedangkan lailatun di sini kedudukannya mubtada, di'rabi rafa dengan dhamma karena isim mufrad. Kemudian untuk dzaraf makan, mereka dihukumi nasab jika pertama dia merupakan dzaraf yang mubham dan mengandung makna fi. Contoh waqaftu amamal mimbari. Jika tidak mengandung makna fi, maka di'rabi sesuai kedudukannya. Yang kedua, apabila dia mustaq dengan syarat dinasabkan dengan fi'il dari akar kata yang sama. Di situ contohnya jalastu majlisa ahlil fadli. Jalastu majlisa, dia merupakan dari akar kata yang sama. Namun jika bukan dari akar kata yang sama, seperti contoh aqamtu fi majlisika, maka dia wajib dijarkan.
dimasuki huruf jar, seperti contoh aqamtu fi majlisika. Selanjutnya ma yanubu an dzarfi wa yu'rabu i'rabihi, yakni apa-apa yang bisa menggantikan dzaraf dan di'irabi dengan i'rabnya dzaraf, yakni i'rab nasab. Yang pertama yakni jika suatu kata menjadi sifat dari dzaraf. Contoh waqaftu zamanan tawilan minhu. Zamanan di sini kan menjadi dzaraf, sedangkan tawilan di sini menjadi naat, menjadi sifatnya dari zamanan, maka tawilan juga di'irabi nasab sebagaimana zamanan. Kemudian yang kedua ba'dun wa kullun fi halati idhafatihima ila dzarf. Contoh intadzirtuka ba'dal waqti. Ba'do di sini di'irabi nasab karena dia idhofah dengan waqti, di mana waqti di sini sebagai dzaraf zaman. Kemudian selanjutnya isim isyarah, seperti contoh qadaitu dzalikal waqta fi munaqashati. Yang terakhir adalah bilangan. Contoh rakabtu khamsata amyalin. Khamsata di sini sebagai nasab, di'irabi sebagai nasab karena dia idhofah dengan amyal, di mana amyal ini sebagai dzaraf makan. Selanjutnya pembahasan dzaraf mu'rab dan dzaraf mabni. Pada dasarnya semua dzaraf itu mu'rab kecuali lafaz-lafaz yang mahsurah atau yang terbatas. Dan dari lafaz-lafaz yang mahsurah ini ada yang digunakan khusus untuk menunjukkan zaman, waktu, dan ada yang khusus ditujukan untuk menjelaskan tempat, dan ada juga yang bisa digunakan untuk keduanya. Beberapa contoh dzaraf mabni yang khusus digunakan untuk menunjukkan zaman diantaranya adalah id, mata, ayyana, amsi, ida, al-an, mudzu, qad, dan lain-lain. Kemudian dzaraf mabni yang khusus digunakan untuk menunjukkan tempat diantaranya haitsu, huna, summa, dan aina. Kemudian yang terakhir dzaraf mabni yang dapat digunakan untuk menunjukkan zaman dan waktu sekaligus, diantaranya adalah anna, ladza, dan ladun. Thayyib, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.